Dengar. Dengar. Baik, kalau sudah terdengar, Sip. sebelum dimulai, eh, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan doa kita masing-masing ya, tujuan kita masing-masing. Setidaknya yang kita pelajari di malam hari ini itu nanti bisa dipahami dengan menyeluruh dan sepenuhnya, dan mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ketika ujian. Dan soal nanti itu kemungkinan ya itu akan mirip dengan apa yang saya berikan ya. Doa Ustadz pimpin ya, berdoa mulai. Baik, saya izin share materi ya. Bentar ya. Hmm. Bentar ya, ini saya buka kok. Susah. Aduh. Bentar, Mbak. Bentar ya. Aduh. Bentar, Mbak. Kok nggak bisa dibuka ya PPT-nya? Pak, sudah kelihatan untuk slide-nya, Mbak Mas? Belum nggak selamat. Belum ya? Bentar ya. Kalau pakai PPT nggak bisa, Mbak? Ini kok saya buka nggak bisa. Bisa kok. Bisa kok, Kak. Apa coba dikirimkan ke saya? Coba untuk apa mungkin ada kendala di Kak Selamat atau gimana? Oke, kita kirim jenengan dulu ya.
Oke, siap. Bentar. Coba Mbak itu Mbak dibuka. Bentar, tolong. Hmm. Terlihat Kak Selamat? Terlihat ya adik-adik semua ya? Ya, Terlihat. Ya, oke. Oke. Mbak ini yang geser Mbak Desi atau saya Mbak? Bisa nggak? Kalau ini yang buka saya, yang bisa geser saya. Mbak Desi nunggu ya, nungguin ya. Oke, siap. Ya. Coba nih, saya bisa nulis juga ya. Oke, bentar, bentar dulu, Mbak. Ini saya nulis itu kelihatan nggak, Mbak Mas? Kelihatan Kelihatan. tadi. Sempat tercoret sedikit kelihatan. Tadi ya, bentar dulu Mbak Desi. Coba Mbak geser nomor satu Mbak. Slide berikutnya Mbak. Sudah ya? Ini. Betul Nah Kak ini, Selamat? Oke. ini yang nyoret siapa Mbak Desi ya? Bukan, bukan. Bukan. Teman-teman peserta, mohon untuk teman-teman peserta tidak mencoret-coret ya. Selain Baik, narasumber. baik mohon maaf sebelumnya ada sedikit kendala ya. Ini ada 20 soal, mudah-mudahan dalam 1 jam ini, ya 1 jam ke depan itu bisa terselesaikan semua. Soal nomor satu, ini nanti bisa dibahas bareng-bareng ya. Dan mohon kalau misalnya salah satu ada yang kurang paham ya, atau saya dianggap mengajarnya terlalu cepat, nanti bilang saja jangan cepat-cepat, atau di stop di tengah nggak apa-apa. Yang penting kalau ini soal nomor satu saya bahas itu harus tuntas ya, harus bisa semua, jangan ada yang tertinggal. Baik, soal nomor satu saya mulai ya. Hasil dari 0,36 kemudian dibagi 18% dikali dalam kurung 25% ditambah seperempat ya. Nah, ini saya jelaskan ya. 0,36 maaf ya dibagi 18% kemudian dikali dalam kurung 25% ditambah seperempat ya. Nah, ini saya tulis di bagian bawahnya aja ya. Nah, jadi 0,36 bisa kalian apa ubah jadi bentuk 36/100 ya. Kemudian pembagian ini ya kalian bisa jadikan kali ya. Kemudian 18% itu kan sama dengan berapa? 18/100 ya. Artinya kalau misalnya 18/100 pembagian ini dijadikan kali, maka pembilang dan penyebutnya itu dibalik ya, jadi 100 per berapa? 18. Kemudian dikalikan. Nah, ini 25% ya, 25% itu kan sama aja dengan berapa? 25/100 ya, atau sama saja dengan 1/4 ya. Nah, ini bisa kalian ganti ya, seperempat ditambah seperempat ya. Kemudian kalau ini sudah kalian ubah seperti itu, kita bisa coret ini. Nah, 100 dengan 100 ya, berarti di sini tinggal berapa?
36 dibagi berapa? 18 yang sama dengan berapa? 2. Nah, kemudian dikalikan ini yang dalam kurung dijumlah dulu ya. Seperempat ditambah seperempat itu hasilnya berapa? 1/2. 2 kali setengah itu sama dengan berapa? 1 ya. Nah, jawabannya yang B. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan coba. Soal nomor 1. Cukup? Cukup. Ya. Oke. Bisa lanjut soal nomor berikutnya. Bisa. Bisa. Kalau ada pertanyaan soal nomor 2 ya, ini saya hapus lagi. Harus satu-satu ya. Baik, nomor berikutnya, Mbak Desi, nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini hanya bagian kecilnya ya. 4,036 bagi 0,3 0,04 ya. Sama dengan berapa ini? Ini bisa kalian ubah ya, yang 4. Maaf ini saya pindah sini. Aduh. Eh, Bisa saya ubah yang 4. Coba ini, Bang. Ya, yang berapa ini? Nah, 4,036 dibagi 0,04 ya. Boleh. Ini bisa kalian ubah jadi 4.036 dibagi seri. Kenapa? Karena di sini belakang koma 3 angka ya. Kemudian ini dibagi 4/100 karena belakang koma 2 angka ya. Kemudian ini 4.036 dibagi 1.000 ya. Kemudian dikali, ini dibalik seperti yang tadi ya. Nah, 100/4. Nah, ini tinggal dicoret ya. Nah, ini dengan ini 2 ya. Kemudian 4.036 dibagi 4 itu berapa? 1.009 ya. Nah, 1.009. Kemudian dibagi 10 ya. Berarti tinggal 100,9. Nah, ini nomor 2. Seperti itu ya. Ada pertanyaan, silahkan coba. Ayo. Ada pertanyaan tidak? Cukup. Tidak. Oke. Ada yang jawabnya gini, Mbak, pakai kisaran saja ya, Mbak, pakai seperti ini. Kisaran maksudnya gini, 4,036 itu kalian anggap 4 ya. Kemudian ini dibagi berapa? 0,04 gitu. Jadi 4 dibagi 4/100 misalnya gitu ya. Berarti nanti di sini 4, 4 dibagi berapa ini? 4 per, nah, berarti ini sama aja dengan 4. Bentar, ini kok pensilnya nggak kena ini. Bentar ya. Hmm, 4 kali 100/4 ya. Nah, artinya
ini dicoret tinggal 100 gitu. Artinya jawabannya itu nanti mendekati ke angka 100 ya. Di sini itu yang 100 hanya di, boleh seperti itu ya. Kalau misalnya mau real seperti ini ya, nah, hasilnya benar-benar tepat, boleh pakai yang sebelah sini ya. Nah, ini. Kalau mau pakai kisaran ya, pendekatan itu ya boleh seperti ini. Ya itu akan lebih apa? Ya mungkin lebih nyaman saja sih ya. Karena misalnya di sini jawabannya semuanya di angka 100, otomatis kalian pakai yang ini ya, yang sebelah kanan yang benar-benar real ya. Tapi kalau di sini jawabannya kan apa? 1, 10, 10 sama 100 ya. Itu bisa pakai pendekatan. Itu akan lebih apa? Lebih mudah seperti itu. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan silahkan atau ditulis dulu. Tidak. Kalau enggak lanjut. Kalau enggak lanjut Mbak Desi. Tidak. Ya, saya tuliskan aja. Lanjut Mbak Desi. Nomor 3. Oke, oke, Ya, Kak Selamat. ya nomor 3 coba. Sebentar. Bisa. Bisa enggak Mbak Desi? Ini sudah. Nah, nomor 3 ini, 24 adalah berapa persen dari 60 ya? Ini soal persentase ya. Nah, ini juga enggak susah-susah amat ya. Gimana caranya? Biasanya kan umumnya berapa persen dari berapa gitu ya. Misalnya 7% dari 100, 60% dari 1000 misalnya itu berapa ya. Kalau ini hasilnya ya, hasilnya itu 24. Itu berapa persen dari 60? Nah, ini caranya tinggal apa? Kalian bagi 24 per berapa? Keseluruhan 60 kalikan 100% ya. Ini hasilnya. Nah, ini tinggal dicoret ya. Jadi berapa ini? Bagi 6 3 ya, bagi 6 10. Nah, berarti ini tinggal 3/10 kali 100% ya. Nah, ini dicoret. Nah, berarti tinggal 3 kali 10, 30% gitu ya. Jadi seperti itu saja ya. 24/60 dikali 100. Ya, saya rasa ini bisa lah. Ada pertanyaan nomor 3? Kalau nggak ada, bisa saya teruskan nomor 4. Cukup? Cukup. Lanjut. Saya rasa ini sudah apa? Sudah pada tahu lah. Lanjut Mbak Desi nomor 4. Ini saya bersihkan aja. Empat kita yang Nah, itu 24 bagi 6 kan harusnya jadi 4 ya harusnya. Lanjut Mbak Desi. Oke, Kak Selamat sebentar. Masih ini nggak bisa digeser. Coba saya buka sendiri Mbak Desi, barangkali bisa kebuka di Halo Kak, lapis saja. Oke, siap. Coba ya, Kak Selamat. Bentar, ini dulu. Bentar. Hmm, nggak bisa ya. Coba kalau pakai ini. Adanya PDF ya. Tapi ini juga nggak bisa apa namanya digedein ya. Coba pakai ini aja nggak apa-apa Mbak Desi, biar nanti saya nggak minta Mbak Desi untuk menolak. Oke, siap, Kak Selamat. Mungkin di persentase bawahnya nggak ada bisa untuk diperbesar, Kak Selamat, yang PDF ini. Saya ini saya pakai tab tapi nggak bisa apa namanya saya gedein gitu loh. Oh, seperti itu.
Oh iya ya, oke. Makanya coba kalau tapi di anak-anak kelihatan jelas apa enggak ini? Kelihatan. Oh ya baik, tadi ada sedikit Kelihatan. koreksi ya. Ada sedikit koreksi, maaf, nomor 3 itu 24 bagi 6 itu harusnya 4 ya. Jadi jawabannya 40 ya, 40%. Maaf, tadi kan 30 ya, sedikit keliru. Harusnya 24 per 60 kan 24-nya, saya tulis lagi aja lah. Ya, ini harus kecil saya nulisnya ya. 24 per berapa ini? 60 ya, kali 100. Nah, ini kan bagi 6 semua ya. Kalau bagi 6 semua, ini coret aja lah. 24 bagi 6, 4. 4 kali 10, 40 ya. Nah, ini persen. Nah, ini kan ada 100%. Baik, nomor 4 ini. A sama dengan 2, B sama dengan 3, kemudian C sama dengan ini ya. Kemudian nilai A, B, C seperti apa. Nah, ini jelas ya, kalian boleh pakai manual, artinya apa? A-nya kalian ganti 2, B-nya kalian ganti 3 untuk mendapatkan nilai C ya. Tapi ini lebih baik untuk mendapatkan nilai C karena kalian sudah punya rumus ya bahwa apa? Bahwa C yang di sini sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat itu sama saja dengan apa? A ditambah B yang dikuadratkan seperti itu. Artinya ini akan lebih cepat daripada kalian mencacah itu. A-nya ganti 2, B-nya ganti 3, dan seterusnya. Nah, dengan demikian nilai C-nya berapa di sini? A ditambah B, A-nya tahu 2. B-nya tahu berapa? 3. Berarti di sini 5 kuadrat atau sama dengan 2. Dengan demikian pertanyaan ini ya, A ditambah A kali B kali C itu sama dengan berapa? 2 kali 3 kali 25 ya. Berarti di sini nilainya 6 kali 25 150. Nah, ini. Nah, rumus ini yang saya minta ya kalian mengerti lah. Karena di materi apapun di matematika ini sering muncul gitu, sering dipakai ya. Baik, itu nomor berapa? Nomor 4. Sampai sini ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada saya lanjut nomor 5 ya. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya teruskan saja nomor 5 ya. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5, kemudian XY-nya sama dengan 2, maka nilai dari X ditambah Y sama dengan berapa? Ya. Nah, di sini ya, kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk menemukan nilai X ditambah Y itu berapa. Ya, karena di sini tuh kesulitan kalau misalnya kita cari nilai X dan Y-nya ya. Walaupun mungkin bisa nanti disubstitusi ya. Tapi dengan rumus yang seperti nomor 4 ya, bahwa di sini apa bisa tulis X ditambah Y ketika saya kuadratkan, maka ini nilainya sama dengan berapa? X kuadrat ditambah berapa ini? 2XY kemudian ditambah Y kuadrat ya. Ini mirip dengan rumus yang tadi itu, yang C, yang nomor 4 ya. Ini saya samakan ya. Kalau di nomor 4 pakai AB, kalau di sini pakai XY ya. Nah, kemudian berikutnya X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini sudah ada nilainya 5 ini. X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 5, saya tulis 5. XY-nya juga sudah ada di sini nilainya berapa? 2. Maka 2 kali XY itu sama aja dengan 2 kali 2. Maka di sini nilainya 5 ditambah 2 kali 2, 9. Ini belum selesai karena di sini itu apa? Kuadrat ya. Sedangkan yang ditanyakan apa? X ditambah Y. X ditambah Y. Artinya apa? Ya, kita bisa cari nilai X-nya dengan apa? Akar 9. Di sini jangan lupa ya, ada plus minus. Ya, nah, maka nilainya berapa? Plus minus 3. Ya. Nah, di sini jawabannya itu ada dua nih, hanya 3 sama 3 atau min 3. Ini yang kadang apa bikin eh, kalian bingung ya, mana yang benar itu. Jawaban yang tepat itu yang C ya. Ya. Jadi rumus ini
ya sering dipakai. Contohnya nomor 4 dan nomor 5 itu dipakai dua-duanya. Ustadz, kalau cara lain gimana? Cara lain bisa juga ya. Artinya apa? Kalau misalnya kalian menjawab sebuah soal yang di sini ada unsur X, Y, kemudian di satunya itu juga ada atau ada dua persamaan, maka tinggal disubstitusi saja ya. Ya, kalian ubah ya dari persamaan itu biar hanya satu unsur atau gabungkan ya dari dua persamaan itu. Nanti bisa diuraikan ya. Itu akan selesai juga. Nah, tapi ini salah satu yang mungkin menurut saya itu paling cepat dibandingkan cara yang lain. Baik, nomor 4 dan 5 yang soal mirip ini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya teruskan nomor 6. Izin Ada bertanya, pertanyaan tidak? Ya, silakan. itu X kuadrat sama dengan 5 dari mana ya? Yang 5 itu bukan X kuadratnya ya, tapi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Diketahui itu ada ini. Paham ya? Paham, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, saya teruskan nomor 6. Oh ya, nanti kalau misalnya kalian balik lagi ke nomor atasnya nggak apa-apa ya. Atau nomor sebelumnya. Kalau misalnya baru muncul pertanyaan gitu ya. Nomor 6, jika P ditambah Q sama dengan 100 dan P per Q sama dengan seperempat, maka P min Q itu berapa nilai? Ya. Nah, kalau kayak gini gimana coba? Kalau kayak gini nanti kalian eliminasi saja. Tapi kita mulai dari yang ini. Nah, ini. Jadi di sini P per Q yang sama dengan 1/4 ya. Kalian bisa kalikan silang ini. P kali 4, Q kali 1. Ini artinya apa? Q-nya sama dengan 4P. Ya. Nah, Q-nya sama dengan 4P. Kemudian ya, kita substitusi itu. P ditambah Q yang sama dengan 100 ya. P ditambah Q-nya diganti. Nah, diganti berapa? Diganti 4P. Nah, ini. Nah, kalau ini sudah ada satu unsur saja ya, yang lainnya sudah hilang. Ini akan ketemu. P ditambah 4P 5P sama dengan 100, maka P-nya sama dengan berapa? 20 ya. Nah, kalau P sama dengan 20 ya, nah, balik lagi. Nah, tadi Q-nya itu sama dengan berapa? 4P. Nah, maka 4 kali 20 sama dengan berapa? 80 untuk nilai nilai apanya? Nilai Q-nya. Kemudian yang ditanyakan apa? P min Q. Ya, kalau P min Q, P-nya sudah ketemu, Q-nya sudah ketemu, tinggal kita substitusikan. Nah, 20 kurangi berapa? 80 yang sama dengan min min 60. Jawabannya. Ada pertanyaan nomor 6, silakan. Cukup? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Paham? paham. Paham Paham. ya? Baik. Ini saya hapus ya, karena nomor 7-nya itu ketutupan ini. Ini saya hapus. Nah, semuanya. Oke, sekarang lanjut nomor 7. Nomor 7 itu setengah ditambah 4X sama dengan 10, maka nilai X-nya itu berapa? Nah, berarti kita uraikan ini yang pertama setengah yang ditambah 4X ya. Sama dengan berapa ini? 10 ya. Nah, ini 4X-nya kalian dipindahkan aja untuk setengahnya ya. 4X-nya itu biar
sendirian di ruas kiri ya. Maka 10 nanti ini dikurangi setengah. Karena ini plus ya. Kalau pindah jadi negatif. Ya, umumnya kayak gitu ya. Plus pindah jadi negatif. Kalau kali pindah jadi bagi. Ya. Baik, kalau ini sudah tinggal kita apa? 4x sama dengan berapa ini? 10 kurangi 2. Kurangi setengah. Nah, ini dijadikan penyebut 2 boleh ya. Nah, berarti ini jadi berapa? 10, 20 per 2 kurangi berapa ini? 1/2. Jadinya 19 per 2. Nah, ini 4x. Lanjut ya. 4x sama dengan 19/2. X-nya sama dengan 4-nya pindah ya. Atau biar lebih mudah, ini kalian kalikan 2. Nah, kalau dikalikan 2 berarti ini jadi 8x. Ini kalikan 2 jadi 19 ya. Maka X-nya sama dengan 19/8 ya. 19/8 yang C. Nah ini ya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Nomor 7. Cukup? Cukup. Cukup. Lanjut. Baik, nomor 8. Jika 10% ya dari S sama dengan setengah P dan 5% dari S sama dengan 2Q, berapa persen P min Q dari S gitu ya. Nah, kalau kayak gini, Caranya. gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau ini kita jabarkan setiap apa namanya pernyataan ya. 10% dari S sama dengan setengah P. Ini kalau dijabarkan itu jadi 10% kalikan S ya. S sama dengan berapa? Setengah P. Itu ya. Nah, kalau kayak gini maka P-nya berapa? Nah, kalau P-nya itu nanti dibikin sendiri, berarti setengahnya kan pindah ya. Nah, duanya pindah ke kanan. Jadi berapa? 20% kali S gitu. Jelas ya ini untuk P-nya. Kemudian yang apa? Yang satunya itu dibikin sama juga ya. Ini yang pertama A. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua apa ini? 5% dari S berarti kali S ya. Yang sama dengan berapa ini? 2Q. Nah, maka Q-nya berapa? Q-nya itu ya duanya pindah. Duanya pindah jadi berapa? 5 bagi 2 kan? 25%, 2,5% dari S. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang pertanyaan. P min Q. Ya, P min Q. P-nya itu 20% S ya. Dikurangi apa? 2,5% S untuk Q-nya. Ya, maka 20 kurangi 2,5 berapa? 17,5% dari S. Nah, ini. Jadi P min itu berapa? 75% dari jawabannya yang mana? Yang C. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ayo, coba dipahami dulu boleh ya. Jangan. Jadi kita jabarkan dulu ya setiap pernyataan itu. Yang pertama 10% dari S itu artinya 10% kali S gitu ya. Sama dengan setengah P. Karena yang diminta itu P min Q, berarti kita bikin P sendiri, Q sendiri ya. Maka koefisiennya pindah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau enggak lanjut ke soal berikutnya. Deret ya, silakan. Cukup? Cukup. Oke, kalau ada yang jawab, saya lanjutkan. Ini jawabannya ya. Ini saya hapus ya.
Nah, untuk yang nomor berikutnya. Baik, nomor 9 ini. 94, 87, 80, 73. Nah, berarti angka selanjutnya berapa? Ayo ditebak berapa jawabannya. 6. Nah, C. C. 66. Ini apa nih? 6. Nah, polanya gimana polanya? Kurang 7. Ya, Kurang polanya 7. oke, siap. Nomor 9, saya rasa bisa semua ya, tinggal dikurangi 7, kurangi 7, kurangi 7, 73 kurangi 7 jadi 60. Nah, ini nggak usah saya bahas lah, insya Allah pada bisa. Karena ini masih standar ya. Nah, sekarang coba agak mikir sedikit, nomor 10. Coba siapa yang bisa nebak. 7, 10, 20, 23, 46. Kira-kira apa lagi? Berapa? D. 49 itu. 49. 9. 49. Polanya gimana? 49. Ya, polanya gimana? Tambah 3 Tambah kali 3 kali 2. 2. Oke. Tambah 3 kali 2. Ini saya tulis ya. Nah, di sini tambah 3, berikutnya kali 2. Tambah 3 lagi kali 2. Berarti setelah 46 ini ditambah 3 sama dengan 49. Oke, kalau deret pada bisa ya. Nah, jadi nggak mesti ya selalu selisih ya ataupun tambah gitu ya, kurang. Bisa juga gabungan itu plus kali. Bahkan juga nanti plus minus juga ada. Dan nanti juga loncatan-loncatan ya, nggak mesti satu kali, bisa dua kali loncat, bahkan tiga kali lompatan. Ya, tinggal kita lihat saja pola-polanya. Nah, kalau sudah paham yang ini, ya kira-kira nomor 11, nah ini agak sedikit rumit. Jawabannya apa nomor 11? Silakan ditebak. 2, 6, 3, 4, 10, 9, 8, 14, 27, 16. Kira-kira angka selanjutnya berapa? Ayo, berapa? Ya, ya bisa. Nah, ini sedikit meningkat ya. Kalau yang tadi itu satu-satu, ini tuh B. lompatannya itu ya B ya, lompatannya itu 3 ini. Ya. Jadi 2 ke 4, 4 ke berapa? 8, 8 ke 16. Jadi lompatannya 3. Nah, ini nggak usah karena nggak akan ketemu ya, nggak berpengaruh di jawaban. Kita mulai dari yang suku keduanya nih. 6 nanti kemana? 6 ke 10. Nah, kalau 6 ke 10, nanti 10 ke 14. Nah, 14 ke ini jawaban pertama itu. Ya, jadi 6 ke 10 itu ditambah berapa? 4, 10 ke 14 ditambah 4, 14 ke ini jawaban juga ditambah 4. Di sini nilainya 18. Satu saja nggak apa-apa ya, karena di sini itu yang lain salah. Kecuali ada yang jawaban 18 lagi. Ya, seperti itu. Misalnya mau diteruskan ya nggak apa-apa. Ini berarti 3 pasangannya 9 ya. Kalikan 3 ya. Kemudian kalikan 3 lagi jadi 27. Kalikan 3 lagi jadi berapa? 81. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi satu angka didapat langsung jawab bisa untuk menyingkat waktu saja gitu. Baik, ada pertanyaan untuk yang deret, deret angka ya. Cukup Cukup. dipahami ya. Sekarang lanjut. Setelah deret angka, sekarang deret huruf. Coba. Nomor 12, tentukan dua huruf selanjutnya dari barisan huruf di bawah ini. E dan F. HB, B. E dan F. oke, berarti ini tinggal apa?
lompatannya kayak gini modelnya ya. Nah, ini lompat ke sini, terus lompat ke sini. Kalau berikutnya itu kan ini urut KLM NOP ya. Berikutnya di sini itu ya ini yang saya lingkari ya. A B C D terus E F. Oke. Kan Baik, nomor 12 insya Allah bisa lah ya untuk yang ini. Kemudian nomor 13 lanjut. Tentukan dua huruf selanjutnya dari barisan huruf di bawah ini. Apa jawabannya? Kira-kira I dan F. I dan F. D dan F atau I dan F? I. Ah, oh iya. Gimana kau jawabnya I? Ini tuh kalau apa namanya? Atau mungkin ada yang punya pendapat lain coba sebelum saya jelaskan. Ini lompatannya satu-satu ya. G, F, F ke E kemana gitu ya. Kalau ini sifatnya apa? Mundur ya, bukan maju malah. G ke F kan mundur ya, atau naik gitu ke atas. Kemudian setelah F kan naik ke E. Setelah E ke D gitu. Yang ini I juga naik. I ke H ya itu naik. Kemudian di sini H ke G juga naik. Atau mundur lah ya. Kemudian G kemana? Ke F ya. Oke. Jadi jawabannya itu yang B, D, dan F ya. Bukan I dan F. Coba silakan ada yang mau ditanyakan. Nah, bisa seperti itu ya. Deretnya itu mundur. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih apa namanya? Lebih yakin atau lebih mudah, itu kalian ubah huruf itu dalam bentuk angka juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma itu kelamaan ya. Kalau misalnya kalian sudah apa namanya, sudah paham nih urut-urutannya itu ya nggak usah pakai itu ya. Baik, nomor 13 ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjut ke soal berikutnya. Lanjut. Yuk, oke, saya geser. Nah, nah ini. Nah, nomor 14 ini. Ini sudah mulai ke sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Semacam membuat pola ya. Tapi di sini polanya pola dalam bentuk gambar. Nomor 14, kira-kira jawabannya apa coba? 4, 5, 6, 7. Nah, yang bintang ini sebenarnya simpulan ya. Nggak terkait, bukan nggak terkait ya, tapi simpulan dari 4 lingkaran itu. Nah, kira-kira itu nilai P-nya berapa coba? 4, 5, 6, 7 terus jadi 22. 5, 6, 7, 8 jadi P. P-nya itu berapa? Silakan. Diapakan ini? Di Dua. jumlah Jumlah. 26. Ditambah ya. Oke, ini Dua. ditambah. C. Ini kalau C. kalau ditambah jadi 26 ya? Iya, Iya. 26 ya. Ya, Oke. 26. Baik, nomor 14 pada bisa. Nomor 15 coba. Gimana? Ini sudah pernah saya jelaskan kemarin ya. Jadi tangan dengan tangan, kaki-kaki, dapat kepala gitu ya. Coba gimana? I-nya berapa? D. Eh, Apa? Polanya gimana, Mas? D. Polanya?
Kaki di kaki ditambah kaki, terus tangan ditambah tangan. Coba kalau kaki tambah kaki berarti 3 tambah 8 5. Tambah 5 8. 2 tambah 4 6. Terus hasilnya 7. Kaki tambah tangan, kaki tambah tangan. Kaki tambah tangan. Kaki tambah tangan. Gitu deh. Kalau kaki ditambah tangan ya. Kakinya itu diapakan dulu coba. Ayo. Kalau ini nanti kalau saya gini ya. Sudah saya jelaskan itu. Kaki itu dengan kaki itu. Ini nanti diapakan operasinya. Ya. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki itu ya. Oh, Nah, operasinya apa? Untuk mendapatkan 7 ya. Operasinya ini kali. Nah, ini juga kali. Nah, tangan dengan tangan kalau dikali jadi 8, kaki dengan kaki kalau dikali itu jadi berapa? 15 ya. Kemudian ini untuk mendapatkan nilai 7 ya. Nah, ini diapakan? Dicari selisihnya gitu ya. Selisih antara kaki dan tangan gitu ya. Nah, sekarang kita pakai pola ini ya. Untuk gambar yang berikutnya yang kedua untuk jawab pertanyaan. Berarti 3 dengan 7 dikalikan 21. 6 dengan 8 ya ini dikali, ini juga dikali. 6 dengan 3 itu berapa? 8. Nah, maka 21 dengan 18 itu dikurangi ya atau cari Kurangi selisih. Ya, selisihnya itu berapa? 3. Gitu ya. Ya. Ini sering sering muncul kalau gambar kayak gini ya. Saya ingatkan kalau gambar itu tangan dengan tangan, tangan kiri dengan tangan kiri kanan gitu ya. Nanti kaki kiri dengan kaki kanan. Jangan kalian pasangkan ya kaki kiri dengan tangan kiri, kaki kanan dengan tangan kanan atau disilang misalnya kaki kiri dengan tangan kanan gitu. Itu gini, misalnya seandainya itu benar ya, itu mungkin kebetulan. Tapi secara umum itu biasanya tangan dengan tangan, kaki dengan kaki itu umum. Ya. Misalnya ya di gambar satu polanya itu apa? Mungkin dengan kalian apa? Memasangkan kaki kiri dengan tangan kiri, kaki kanan dengan tangan kanan, itu hasilnya bisa pas gitu ya, dapat di kepala. Itu biasanya ketika dipakai di gambar kedua itu nggak ada jawabannya, ya. Artinya polanya salah gitu ya. Baik, nomor 16 saya teruskan. Ini juga sama ya. Ini tuh nanti tangan dengan tangan. Nanti yang kedua ini ya antara perut sama kaki itu nanti disesuaikan saja ya. Yang jelas nanti tangan itu harus sepasang. Tadi yang jawab 12 kira-kira gimana polanya, Pak? Untuk yang gambar satu. Kenapa dapat 8 ya? 7 dikali 3 dikurangi 9. Saya pakai yang gambar pertama aja dulu ya. Tadi yang atas dikali ya. Ya. Ya, dikali 12 nanti dikurangi 4 ya. Itu. 12 kurangi 4 sama dengan 8. Nah, pola ini nanti dipakai untuk yang gambar berikutnya. Ini dikali berapa? 21. Nah, nanti 21 dikurangi berapa? 9 sama dengan X. Maka X-nya sama dengan berapa? 12. Gitu ya. Nah, ini yang kaitannya gambar-gambar kayak gini harus lewat ya. Baik, selanjutnya nomor 17. Gimana ini? Bilangan yang kosong atau tanda tanya itu ya. Kira-kira apa itu bilangannya? Sekarang dari yang ini ya, ada 13, ada yang ini juga sama ya. Sayap dengan Belum. sayap atau dengan telinga itu juga bisa dipasangkan ya. Polanya sama ya, atau susunan polanya itu harus kayak gini. Ya, telinga kiri dengan telinga kanan misalnya ya. Nanti diapakan dengan muka jadi rambut gitu, jadi atas gitu ya, kotak. Baik, kira-kira apa ini polanya? Siapnya dikali. Berapa? Ini dikurangi ya.
Ya, Nah, Iya, dikurangi 8. Nanti 8 kali kurangi terus 9 sama kali dengan 9. 7. Betul. Berarti ini dikurangi. Nah, dikurangi berapa hasilnya? Dikurangi berapa? 7 ya. Maka 7 kali berapa? 13. 7 kali 13 berapa? 91. 91. Oke. Baik, untuk yang pola gambar seperti ini ada pertanyaan secara keseluruhan dari 14 sampai berapa ini? 17. Bisa ya? Dan nanti macam-macam pola itu banyak yang gambar itu ya. Nanti saya munculkan lah pertemuan berikutnya yang gambar-gambar lain gitu. Kayak gini. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan nomor 14 sampai 17, saya teruskan nomor 18. Nomor 18, jika 8 per 3 kurangi setengah sama dengan 2n, maka n terletak di antara. Nah, artinya di sini itu kalian nggak diminta untuk menentukan n-nya berapa ya, tapi nilai n itu di mana posisinya. Ya, tapi sebenarnya untuk tahu posisinya di mana, ya berarti kita harus apa? Harus cari saja nilai n-nya, nanti tahu di mana letaknya. Ya, nah gimana cara mencarinya? Ya ini tinggal diuraikan saja ya. 8 per 3 dikurangi setengah yang sama dengan 2n. Ini dijadikan penyebut berapa? Nah, kalau penyebutnya 6, yang atas ini jadi berapa? 16 dikurangi berapa ini? 3 sama dengan 2. Ya, berarti di sini berapa? 13 ya. 13 per 6 sama dengan 2. Nah, sekarang saya tulis di sini ya. 13 per 6 sama dengan 2n. Ini kalian kalikan berapa? Kalikan setengah gitu. Kalau dikalikan setengah berarti ini tinggal n saja. Ya, di ruas kiri jadi berapa? 13 per berapa? 12 ya. Ini dikali ya. Kali setengah ya. Oke. Jadi n sama dengan berapa? 13 per 2. 13 per 12 jelas ini lebih dari 1. Tapi kurang dari berapa? Dari 2. Maka nilai n terletak di antara berapa? Nah ini. Atau saya tulis gini. N yang sama dengan berapa? 13 per 2. Ini nilainya apa? Lebih dari berapa? 1. Tapi nilainya kurang dari berapa? 2. Jadi nilainya di antara 1 dan 2. Ada pertanyaan? Silahkan. Cukup? Bisa? Ya? Atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak. Ya, oke. Kalau nggak ada, ini saya apa namanya? Hapus. Saya pindah ke halaman berikutnya. Masih ada waktu ya. Oke. Bentar. Nah, terakhir ini. Ya, baik diperhatikan nomor berapa? 19 ya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu berapa? 16 hari ya. Ini jika dikerjakan oleh 5 orang pekerja. Agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, banyaknya pekerja tambahan itu berapa yang dibutuhkan ya. Nah, ini tuh kalau misalnya mau dijabarkan itu ya hari dengan hari ya berarti 16 berapa? Perbandingannya ya 16 banding berapa? Banding 10. Ini sama dengan berapa? Pekerja 5 banding 5 banding X. X itu yang ditanyakan ya. Cuma ini ya kalian perhatikan. Di sini itu perbandingannya itu perbandingan apa? Terbalik ya. Sebabnya apa? Ketika pekerjaannya ditambah, justru jumlah harinya semakin kecil. Atau sebaliknya, ketika apa? Harinya dikurangi ya, yang tadinya 16 kemudian dilakukan 10 hari misalnya ya. Itu nanti pekerjaannya itu bukan berkurang ya, tapi bertambah. Maka
Di sini itu perbandingannya perbandingan terbalik. Maka kondisi ini itu sebenarnya salah. Ya, harusnya apa? 16/10 ya. 16 kan pasangannya 5 ini ya. Ini nanti dibalik. Nah, ini di bawah 5-nya. Ya, ini di atas. Berarti nanti ini jadinya berapa? 10x sama dengan 16 kali 5 ya. 10x sama dengan berapa? 80. X-nya sama dengan 8. Nah, X8 itu jumlah keseluruhan. Artinya untuk 10 hari itu diselesaikan oleh berapa? 8 orang. Nah, padahal di sini yang ditanyakan itu apa? Nah, ini hati-hati, ada jawaban 8 tapi di sini salah. Ini yang diminta itu apa? Nah, tambahan ya. Nah, artinya itu tadi sudah ada 5. Nah, 3. ditambah berarti ini kan 8 ya. Berarti tambah berapa? 3. 3 lagi biar jadi 8. Gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa biasanya ada yang lebih simpel. Intinya gini, Mbak. Untuk keadaan awal itu kalian kalikan ya, sama aja dengan apa hasilnya. Keadaan kedua ya, ini 16 hari kali 5 orang, kemudian sama dengan berapa? 10 hari kali yang ditanyakan ini gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang ini ya. Nah, jadi ada yang pakai kayak gini, ini ada yang pakai ini juga ya. Dan ini akan lebih simpel sebenarnya. Ya, lebih apa namanya? Lebih mudah lah. Nah, ada pertanyaan silakan. Saya rasa kalau sudah terbiasa pakai yang ini aja, ini yang kedua ya. Duh, bentar, bentar, bentar. Yang bagaimana itu? Yang ini ya. Nah, pakai yang ini aja. Ini ada dua lah. Kalau ini salah ini. Ini jangan ditulis ya, ini salah. Ini tuh biasanya apa? Biasanya itu memang kayak gini ya kalau berbanding lurus ya. Tapi kalau berbanding terbalik kayak gini. Baik, nomor 19 nggak ada yang ditanyakan. Lanjut nomor 20 terakhir ini. Rumah Edo berjarak 1,5 kilometer dari sekolah. Jika Edo berjalan rata-rata 4,5 kilometer per jam, berapa jamkah yang ditempuh Edo untuk berjalan pergi dan pulang sekolah selama 1 minggu? Nah, 1 minggu di sini itu ya, bukan 7 hari ya, tapi berapa? 6 hari. Itu sudah dikasih keterangan ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa apa? Bisa kita apa? Hitung ya. Di sini untuk jaraknya 1,5. Ini untuk berangkatnya ya. Kemudian kan di sini apa? Berangkat sama pulang pergi ya. Berangkat sama balik gitu ya. Artinya 2 kali ya. Jadi untuk perjalanan berangkat 1,5 kilo, kemudian baliknya berapa? 1,5. Artinya dalam 1 hari ya, dalam 1 hari ya 3 kilometer jarak yang jarak yang ditempuh. Nah, gitu ya. Kemudian ini dalam 1 hari ya. Nah, untuk 6 hari, ya, berarti berapa? 6 kali 3 ya, yang sama dengan 18 kilometer jarak yang ditempuh. Nah, ini dalam 1 minggunya ya. Kalau 1 hari itu 3 kilo, 6 hari berarti 6 kali 3 gitu ya, 18. Nah, ini pertanyaannya apa coba? Pertanyaannya itu berapa jam ya? Berapa jamnya itu berarti di sini tuh rata-rata kecepatannya 4,5 kilometer per jam. Ya, kemudian saya tulis saja gini ya, waktu sama dengan berapa? 18 dibagi berapa? 4,5. Ya, berapa itu 18 bagi 4,5? 4 ya, nah, 4 jam. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, silakan. Sudah selesai ya. Pas di jam 9.
Baik, terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, silakan kalau mau bertanya, nggak cuma di halaman ini saja ya, 19-20. Kalau misalnya masih ada yang ganjel di soal nomor 1 sampai 18 ya di halaman sebelumnya, bisa ditanyakan silakan. Cukup? Halo? Maaf, Pak. Untuk nomor 20 bisa diulang nggak ya? Soalnya masih rada bingung. Oke. Nomor 20, jarak dari rumah ke sekolah itu kan 1,5 ya. Kemudian ya, jarak tempuhnya itu di sini ada keterangan bahwa Edo itu ya berjalan pulang sama berangkat dan pulang gitu ya, atau pulang pergi. Berarti kan 2 kali ya. Nah, 2 kali. Berarti berangkatnya itu 1,5 kilometer, baliknya juga sama 1,5. Artinya dalam 1 hari itu ya ini jarak yang ditempuh 3 kilometer. 3 kilometer dari mana? Nah, jarak berangkat sama jarak pulang gitu ya. Nah, satu Iya, koma lima kali 2, paham ya? paham. Kemudian di sini ditanyakan ya 6 hari gitu ya. Hmm. 6 hari di sini kalau 1 harinya itu 3 kilo, berarti 6 hari kan 6 kali 3 ya. Jadi berapa? 18 kilo. Nah, 18 kilometer ini jarak untuk berapa? 6 hari gitu. Kemudian yang ditanyakan apa? Waktu. Nah, karena ini pertanyaannya kan waktu ya. Berapa jamkah ya? Berapa jamkah yang ditempuh Edo untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu? Nah, berarti tinggal 18 kilometer dibagi 4,5 kilometer per jamnya ya. Iya. Atau waktu sama dengan S per V ya, kecepatan. Ada Terima lagi kasih, yang mau Pak. ditanyakan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 19 kalau ada, atau sebelumnya 1 sampai 18. Cukup ya? Cukup. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Bisa saya akhiri ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa apa namanya kita pahami, kemudian bisa kita praktekkan nanti di ujian. Ya, sebelum saya tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Sebelumnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Makasih, Kak Salmat yang Ustaz. sudah memberikan materi numerik pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua yang ada di peserta Zoom ini. Baik, untuk adik-adik semua, kita lanjut pertemuan kita di minggu depan ya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.